Selamat bertemu dalam program Gospel Talk. Tuhan Yesus memberkati. Dalam anugerah Allah Tritunggal, Gospel Talk kembali dapat menjumpai Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian. Mari kita satu dalam doa untuk memulai program ini. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, Allah yang kekal, Allah yang mulia, Allah yang patut dipuji, ditinggikan, disembah, diagungkan. Kami bersyukur kepadamu karena Engkau mengaruniakan kehidupan bagi kami. Pada saat ini kami berdoa, kiranya Engkau memberkati program Gospel Talk ini, supaya nama-Mu senantiasa dipuji dan dipermuliakan. Inilah doa kami Bapa, dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian, mempersingkat waktu, mari kita langsung saja menjumpai narasumber kita dan berdiskusi bersama Bapak Pendeta Christian Johan Lasut. Shalom Pak, selamat bertemu lagi. Ya, shalom. Ya, shalom Bapak, Ibu, Saudara sekalian. Selamat bertemu. Kita bersyukur kembali kita dapat bertatap muka secara virtual dalam program Gospel Talk ini. Tuhan Yesus memberkati. Ya, tidak terasa kita telah menyelesaikan pembahasan tentang teologia dan berteologia di bawah tema syarat berteologia yang benar, yang telah kita bahas dalam 6 pembahasan dengan 7 kali perjumpaan. Nah, tema apa lagi yang akan kita bahas melalui perjumpaan pada saat ini, Pak? Iya, terima kasih. Ya, benar ya. Kita telah selesai membahas 6 pembahasan dalam 7 kali perjumpaan di bawah subtema dari tema besar kita, yakni subtema syarat berteologia yang benar. Dan tema syarat atau subtema syarat berteologia yang benar kita bagi dalam 6 tema. Ya, yang pertama, bahwa syarat berteologia yang benar, pertama, berteologia haruslah dimulai dari hidup yang sudah diselamatkan melalui kelahiran baru atau kelahiran kembali. Itu syarat pertama. Syarat kedua, berteologia haruslah berpusatkan Allah. Dalam hal ini Allah Tritunggal. Yang ketiga, teologia haruslah berpusatkan Yesus Kristus. Yang keempat, teologia haruslah berpusatkan Roh Kudus. Yang kelima, yang kita bahas 2 kali, berteologia haruslah berpusatkan Alkitab. Dan yang keenam, yang terakhir, yang minggu lalu kita bahas, berteologia haruslah berpusatkan opera ad intra dan opera ad extra Allah. Nah, pertanyaan tadi, tema kita saat ini, mulai perjumpaan saat ini, kita akan membahas subtema dari tema besar kita, karakter teologia yang benar. Karakter teologia yang benar. Dan pembahasan bagian pertama dari karakter teologia yang benar. Karakter teologia yang benar adalah karakter teologia teosentris yang antroposentris. Jadi yang menjadi tema pembahasan kita tentang karakter berteologia yang benar yang pertama ini, karakter teologia yang benar adalah teologia teosentris yang antroposentris. Teologia teosentris yang antroposentris. Itulah tema pembahasan kita di perjumpaan kita saat ini. Demikian ya.
Ya, baik. Bisa dijelaskan Pak apa ini maksud bahwa karakter teologi yang benar adalah karakter teologi teosentris yang antroposentris? Iya, maaf kalau menggunakan istilah-istilah asing. Teosentris itu terdiri dari dua kata. Theos itu Allah, sentris itu berbicara tentang pusat. Jadi teologi itu harus berpusatkan Allah, harus teosentris. Baru yang kedua, istilah yang kedua, antroposentris. Ya, jadi juga terdiri dari dua kata. Antropos itu yang pertama, itu manusia. Baru sentris itu pusat. Jadi artinya teosentris berpusatkan manusia. Jadi istilah teologi itu harus teosentris, ya, yang antroposentris. Jadi karakter teologi itu harus teosentris yang antroposentris. Artinya teologi yang berpusat pada Allah, yang total adalah karya Allah, secara pasti berdampak secara subjektif dalam pengalaman hidup manusia yang telah mengalami dampak teologi yang berpusat pada Allah. Jadi kita sudah belajar ya tentang syarat berteologi pertama sampai ke-6. Kita menyimpulkan bahwa teologi itu teosentris. Ya, teosentris. Tetapi teologi teosentris yang benar ya pastilah berdampak secara antroposentris. Seperti itu, pasti berdampak antroposentris. Jadi jangan berpikir kalau teologi itu berpusatkan Allah, terus manusianya tidak perlu mengalami apa-apa, berbuat apa-apa, sehingga seakan-akan seperti hyper grace, semua berpusat pada Allah. Tidak. Ya, karakter teologi yang berpusatkan Allah pasti berdampak secara subjektif dalam kehidupan manusia. Jadi karakter teologi yang benar adalah teologi teosentris yang antroposentris. Berpusatkan Allah tetapi secara pasti berdampak dalam kehidupan manusia. Kata yang dipakai adalah kata yang menghubungkan teosentris. Yang saya pakai itu kata yang, bukan dan. Ini menunjukkan bahwa tidak terpisahkan seperti itu, ya. Jadi itu pengertian daripada istilah karakter teologi teosentris yang antroposentris. Jadi pasti berpusatkan Allah, tetapi berdampak secara subjektif dalam kehidupan manusia. Itu sebabnya Paulus menegaskan, ya, Paulus menegaskan dalam Roma 11 ayat 36, dia berkata demikian, sebab segala sesuatu adalah dari Dia dan oleh Dia dan kepada Dia. Bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Roma 11 ayat 36. Jadi saudara perhatikan, setelah Paulus membahas pemahaman tentang keberadaan Allah dan karya Allah, dia menyimpulkan di Roma 11 ayat 36. Luar biasa. Segala sesuatu adalah dari Dia dan oleh Dia dan kepada Dia. Bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Jadi berpusatkan Allah. Ya, sama sekali tidak ada berpusatkan kita. Teologi yang sejati karakternya itu berpusatkan Allah, ya, tapi berdampak dalam kehidupan manusia. Tuhan Yesus menegaskan juga dalam Yohanes 15 ayat 5, dia berkata, maaf, akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak.
perhatikan, sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Di luar Tuhan Yesus kita tidak dapat berbuat apa-apa. Jadi total, mutlak harus berpusatkan Allah. Itu juga sebabnya Yeremia menegaskan dalam Yeremia 17 ayat 5, dia menegaskan demikian. Beginilah firman Tuhan, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri, dan yang hatinya menjauh daripada Tuhan. Jadi bahkan Yeremia menegaskan, terkutuklah kalau kita mulai mengandalkan diri kita sendiri. Jadi mutlak semuanya berpusatkan Allah. Baik aspek jasmani dalam hidup kita maupun aspek rohani, kita diciptakan oleh Allah. Kita hidup bernafas bergantung pada Allah. Tetapi juga ini berbicara dalam kehidupan rohani, lebih khusus lagi dalam kehidupan teologi, ya. Dalam berteologi total juga kita harus berpusatkan Allah. Kalau kita mulai berpusatkan diri kita, ya, sehingga bersifat antroposentrisme. Kalau saya pakai isme berarti itu mutlak berpusatkan manusia, saya, ya. Maka terkutuklah kita, kata Yeremia. Itulah sebabnya karakter teologi yang sejati, ya, teologi itu haruslah, ya, teosentris yang antroposentris, berpusat pada Allah, tapi dampaknya secara pasti, secara subjektif terwujud dalam kehidupan kita, sehingga kita berubah dan kita dapat memuliakan Allah melalui karya Allah di dalam hidup kita. Itu pengertian daripada karakter teologi teosentris yang antroposentris. Teosentris itu harus berpusatkan Allah, tetapi juga antroposentris berdampak berpusatkan pada manusia. Demikian, ya. Iya. Apakah ada yang berteologi tapi tidak teosentris yang antroposentris, atau berteologi yang berpusatkan Allah tapi yang tidak berimplikasi dalam pengalaman hidup? Bagaimana menurut Bapak? Iya, ada, ya. Bahkan pada masa sekarang ini itu makin menjadi-jadi, ya. Yang pertama, ya, ada istilah sinergisme teologi, ya. Sinergisme teologi ini artinya, ya, harus ada kerjasama antara Allah dan manusia. Jadi ini berarti teosentris dan, kalau tadi di atas yang antroposentris, sekarang teosentris dan antroposentris. Artinya itu menjadi dua hal yang berbeda. Tidak bisa hanya teosentris, hanya berpusatkan Allah, tapi juga harus berpusatkan manusia. Kalau cuma Allah saja, maka tidak akan menghasilkan apa-apa. Sebaliknya, kalau cuma manusia saja, pasti tidak akan menghasilkan apa-apa. Jadi harus bersinergi, ya, bersinergi. Tidak bisa hanya Allah saja. Itu seperti bertepuk sebelah tangan, ya, seperti bertepuk sebelah tangan. Kalau tidak disambut, maka tidak akan terwujud tepuk tangan itu. Ini maksudnya sinergisme, ya. Jadi harus ada kerjasama antara Allah dan manusia. Tidak bisa hanya manusia saja, hanya Allah saja. Harus dua-duanya. Nah, sinergisme teologi ini makin melebar sampai pada sistem penafsiran Alkitab, ya. Yakni harus ada Alkitab dan harus ada kemampuan rasionalitas
manusia, ya. Jadi sinergisme teologi ini akhirnya makin berkembang di era modern. Jadi kalau kita bagi dunia ini dalam 3 era, ada era pramodern, era modern, dan era postmodern. Kita ini di era postmodern, seperti itu, ya. Jadi di era modern ini slogannya bahwa Alkitab itu bukan firman Allah, tetapi Alkitab mengandung firman Allah. Kalau di era pramodern, ya, dalam berteologi, itu sikap terhadap Alkitab. Alkitab adalah firman Allah, dan itu terus berlanjut dilestarikan oleh para reformator. Back to the Bible, kembali menempatkan Alkitab adalah firman Allah, ya, dan terus dilanjutkan melalui para teolog Alkitabiah, ya, seperti itu, Injili, seperti itu, yang punya sikap Alkitab adalah firman Allah. Tetapi perkembangan dari sinergisme teologi di era modern, Alkitab bukan firman Allah, tapi Alkitab mengandung firman Allah. Itu berarti dalam Alkitab itu ada firman Allah, ada bukan firman Allah. Yang menjadi pertanyaan sekarang, siapa yang menentukan mana firman Allah, mana yang bukan? Yang menentukan adalah si teolog itu sendiri. Dia yang menentukan ini firman Allah, ini bukan firman Allah. Apa tolok ukurnya? Tolok ukurnya adalah positivisme. Tolok ukurnya adalah rasionalisme. Jadi yang masuk akal adalah firman Allah. Yang tidak masuk akal menurut si teolog itu, yang adalah manusia, itu bukan firman Allah. Itu mitos, ya, seperti itu. Jadi tinggalkan faktor historisnya. Laut Teberau terbelah 2, lahir dari perawan Maria, itu mitos, karena tidak masuk di akal menurut si teolog itu. Jadi yang diterima adalah yang masuk akal. Jadi mereka hanya punya 2 kutub kebenaran, masuk akal, tidak masuk akal. Mereka lupa ada kutub yang ketiga, kutub melampaui akal. Sehari-hari kita hidup, ya, dengan kebenaran yang melampaui akal. Saya sudah pernah mengatakan, contohnya kita naik pesawat, saya naik pesawat khususnya, saya tidak mengerti bagaimana pesawat ini bisa terbang. Itu melampaui akal saya. Tapi saya tidak bisa berkata tidak masuk akal pesawat ini bisa terbang. Kalau tidak masuk akal berarti saya tidak mungkin akan pernah terbang. Seperti itu. Saya tidak mengerti, ya, karena itu melampaui akal. Mengapa saya naik? Karena saya percaya. Iya, saya percaya. Saya termasuk orang yang tingkat kecemasan tinggi, ya. Jadi kadang-kadang kalau muncul kecemasan saya makan, ini sudah gangguan kejiwaan ini, ya. Saya makan, kadang-kadang saya berpikir, ini bersih tidak? Ini ada racunnya tidak? Maka pada saat saya mulai meragukan seperti itu, maka saya mulai gelisah dan mulai terganggu, ya. Tetapi manakala walaupun saya tidak lihat proses memasaknya seperti apa, ada racun atau tidak, tetapi saya percaya, maka saya makan, saya sejahtera, ya, saya sukacita, tidak ada kecemasan, ya, dalam diri saya. Jadi kadang-kadang kita tidak tahu bagaimana prosesnya, ada racun tidak, tapi kita percaya. Kita tidak mungkin mengawal melihat satu persatu, terkecuali presiden, ya, ada pas pampres yang memeriksa satu persatu, ya. Kalau kita tidak, ya. Tetapi saya makan. Mengapa? Saya percaya. Ada hal-hal yang saya tidak bisa buktikan kebenarannya, tetapi saya percaya. Saya percaya, ya. Itu melampaui akal saya sehingga saya percaya. Jadi di era modern ini, ya, para teolog hanya membagi kebenaran dalam 2 aspek. Masuk akal, tidak masuk akal. Siapa yang menentukan
itu adalah firman Allah, si teolog dia menilai ini masuk akal, maka firman Allah. Kalau bukan, tidak masuk akal, itu mitos, harus dibuang, diambil saja maknanya. Itu sebabnya dikenal istilah demitologisasi, menghilangkan mitos, proses menghilangkan mitos dari Alkitab. Ini berkembang sampai ke dalam prinsip penafsiran, ya, sinergisme teologia. Termasuk ini berkembang sampai kepada praksis berteologia seperti itu. Jadi harus ada sinergisme, ya. Walaupun Allah menghendaki kita diselamatkan, tapi kalau saya tidak mau, Allah tidak berdaya menyelamatkan saya. No way, saya tidak mau. Allah tidak berdaya seperti itu. Karena harus ada sinergisme, harus saya sambut. Kalau tidak, ya, Allah kasihan bertepuk sebelah tangan. Inilah sinergisme teologi, ya, baik secara praktis, tetapi juga dalam prinsip penafsiran. Nah, karakter berteologi yang kedua, yang tidak teosentris, yang antroposentris, adalah antroposentrisme teologi. Jadi teologi yang total berpusat pada manusia. Jadi mereka mengatakan manusia adalah tolok ukur tertinggi, terutama. Seperti itu, ya. Jadi kebenaran itu, ya, adalah bergantung pada masing-masing orang. Benar menurut saya belum tentu benar menurut kamu. Benar menurut kamu belum tentu benar menurut saya. Saya adalah ukuran kebenaran itu. Jadi antroposentrisme, ya, seperti itu. Jadi semuanya tergantung saya, ya. Allah tidak boleh campur tangan. Ini antroposentrisme teologi, seperti itu, ya. Karakter antroposentrisme teologi ini berkembang di era sekarang ini, postmodernisme, ya. Walaupun di era ini, era postmodernisme, itu sinergisme era modern masih terus berjalan, ya. Teosentris yang antroposentris era pramodern terus berjalan. Tiga-tiga ini ada, ya, ada berjalan bersama-sama di era postmodern ini, ya, seperti itu, berjalan bersama-sama, ya. Tetapi di era postmodern ini, itu manusia menjadi tolok ukur utama, sehingga ini yang saya namakan teosentrisme teologi. Nah, dalam prinsip penafsiran, menafsirkan Alkitab, mereka sama sekali tolak Alkitab adalah firman Allah. Tolak sama sekali. Kalau sinergisme masih menerima Alkitab itu firman Allah, asal yang masuk akal. Yang tidak masuk akal itu bukan firman Allah. Ya, di era antroposentrisme teologi ini total bukan firman Allah. Jadi untuk apa Alkitab bagi mereka? Ya. Mereka mengatakan Alkitab bisa dibaca, tapi yang menentukan apa maksud Alkitab itu, apa maksud firman Allah itu saya. Jadi di dalam antroposentrisme, ya, itu reader, pembaca oriented, berpusat pada si pembaca. Pembaca yang menentukan apa makna, apa arti dari teks itu. Jadi si teolog mengkudeta Tuhan, Roh Kudus kan yang inspirasikan Alkitab. Tapi juga si teolog mengkudeta penulis Alkitab. Penulis Alkitab pasti punya maksud, pasti punya tujuan menulis, tetapi itu tidak dianggap oleh teolog antroposentrisme teologi ini, ya, tidak dianggap. Yang menentukan apa maksud perkataan, pernyataan itu adalah saya sendiri, si teolog itu sendiri, seperti itu. Jadi inilah yang terjadi, yang ditanyakan tadi tentang apakah terjadi
dalam sinergisme teologia dan dalam antroposentrisme teologia. Demikian ya. Wah Pak, luar biasa ya tantangan berteologia pada masa kini. Nah, bagaimana caranya kita membangun karakter teologia teosentris yang antroposentris di tengah arus zaman masa kini? Iya, terima kasih ya. Jadi istilah asing ya, sampai Ibu Femi susah membacanya ya. Karena istilah asing ya. Iya, benar sekali ya. Jadi makin kesini ya, kita makin dibawa untuk melihat bahwa perkembangan teologi itu luar biasa, bukan saja perkembangan positif, tetapi perkembangan secara negatif makin menjadi-jadi ya, yang kita sudah bahas di pertanyaan sebelumnya ya. Apakah ada karakter teologi yang tidak teosentris, yang antroposentris? Kita sudah membahas itu ada sinergisme teologia dan antroposentrisme teologia ya. Kalau dipakai istilah isme berarti mutlak harus bersinergi antara Allah dan manusia, itu sinergisme teologia. Yang kedua, antroposentrisme teologia, mutlak berpusatkan manusia, Allah nggak diperlukan lagi dalam antroposentrisme teologia. Ya, jadi pertanyaan tadi, bagaimana caranya kita membangun karakter teologi teosentris yang antroposentris di tengah arus zaman masa kini? Yang pertama, kita harus berkomitmen membangun karakter teologi teosentris yang antroposentris ini. Harus tetap berkomitmen ya, bahwa teologi yang sejati adalah teologi teosentris yang antroposentris. Masalah yang umum terjadi adalah banyak orang Kristen yang memiliki karakter teologi seperti ini masih mengatakan dia seorang teolog teosentris yang antroposentris, masih seperti itu ya, tapi cenderung sebatas teoritis saja ya, hanya teori saja ya. Jadi hanya teosentris saja, sama sekali tidak akibatnya ya, karena hanya teoritis, jadi hanya teosentris saja, sama sekali tidak ada berimplikasi secara antroposentris. Atau sebaliknya, akibatnya cenderung memicu munculnya apatisme hingga ateisme karena kekecewaan terhadap kemunafikan teologi teosentris yang antroposentris yang hanya sebatas slogan saja ya. Kita kadang-kadang mengatakan kelompok reformatoris yang punya teologi teosentris yang antroposentris, tetapi secara praksisnya itu tidak muncul dalam secara antroposentristik. Jadi kelakuannya tidak berubah ya, kebajikannya tidak ada, Allah itu maha kasih, tapi si teolog tidak punya kasih, orang Kristen tidak punya kasih. Ini masalahnya. Jadi hanya sebatas slogan, hanya sebatas teoritis. Jadi kita harus introspeksi diri, harus bertobat, mengevaluasi apakah teologi saya itu teosentris yang antroposentris, sehingga berdampak dalam kehidupan pribadi, kehidupan keluarga, kehidupan pelayanan ya, yang menembus faktor interest ya, mengasihi walaupun, bukan mengasihi karena. Jadi kita harus komitmen untuk kembali back to the teosentris yang antroposentris ya, karakter seperti itu, karakter teologi. Yang kedua, kita harus bertobat untuk kembali pada Allah dan
pada ketergantungan mutlak kepada Allah, ya, kembali kepada Allah, kembali pada ketergantungan mutlak pada Allah dengan cara melalui kembali pada Alkitab, seperti slogan para reformatoris era reformasi, ya, sola scriptura, ya, hanya Alkitab, hanya Alkitab. Alkitab menjadi tolok ukur tertinggi dalam teologi, harus menjadi tolok ukur tertinggi, ya, dengan kepercayaan bahwa Alkitab itu ansih, itu sendiri di dalam dirinya itu punya kuasa memerdekakan, karena Alkitab adalah firman Allah. Kita sudah bahas segala tulisan yang diilhamkan Allah, seperti itu, bermanfaat untuk ini, untuk ini, untuk itu, dan seterusnya. Itu sebabnya Yohanes 8 ayat 31 sampai 32 menegaskan tentang firman Allah, termasuk firman Allah yang tertulis. Dia katakan, Yohanes mengatakan, maka katanya, Tuhan Yesus yang mengatakan melalui tulisan Yohanes, maksud saya, maka katanya, kata Yesus kepada orang-orang Yahudi yang percaya kepadanya, jikalau kamu tetap dalam firman-Ku, kamu benar-benar adalah murid-Ku, dan kamu akan mengetahui kebenaran, perhatikan, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Jadi kedua yang harus kita lakukan, ya, untuk konsisten membangun karakter teologi teosentris yang antroposentris adalah kembali kepada Allah, kembali bergantung kepada Allah, kembali bergantung pada penyataan mutlak Allah, yakni Alkitab yang adalah firman Allah, sehingga Alkitab yang adalah firman Allah ini itu memerdekakan kita, maka akan muncul karakter teosentris yang antroposentris. Hidup berubah, hidup seperti Allah, ya, hidup makin hari makin seperti karakter Tuhan Yesus, sehingga dunia merasakan sentuhan, jamahan, dampak daripada teologi melalui hidup para teologi itu. Jadi ini sederhana, tetapi justru ini yang menjadi sumber krisis di sepanjang sejarah gereja, ya. Yang pertama, harus berkomitmen membangun karakter teologi teosentris yang antroposentris apapun resikonya. Yang kedua, ya, supaya tidak muncul kemunafikan para teolog dan teologi di sana. Yang kedua, kita harus kembali pada Alkitab, menempatkan Alkitab sebagai tolok ukur utama dengan slogan sola scriptura, ya, hanya Alkitab saja, karena Alkitab adalah firman Allah menjadi tolok ukur kita. Jadi itulah pokok pembahasan kita pada perjumpaan saat ini di dalam subtema besar karakter teologi yang benar, dan dari subtema karakter teologi yang benar kita sudah membahas bagian pertama ini, yakni teologi, ya, karakter teologi yang benar adalah teologi teosentris yang antroposentris. Tuhan Yesus memberkati. Baik Bapak, Ibu, dan Saudara yang diberkati Tuhan, demikianlah pembahasan kita pada perjumpaan saat ini. Kita berdoa agar Allah Tritunggal menolong kita bukan saja untuk berteologi, tapi juga menghasilkan muara teologi dalam wujud karakter teologi teosentris yang antroposentris. Kita akan mengakhiri perjumpaan kita saat ini. Untuk itu saya minta Bapak Pendeta Christian Johan Lasut untuk menutup kita di dalam doa. Bapa, turunlah kiranya anugerah Allah Tritunggal atas semua kami,
sehingga kami menjadi pelopor-pelopor karakter teologi teosentris yang antroposentris di tengah tantangan sinergisme teologi, di tengah tantangan antroposentrisme teologi pada masa kini, sehingga Engkau berkenan memakai kami sebagai alat kemuliaan-Mu di tangan-Mu sendiri. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Iya, sampai di sini tentunya perjumpaan kita, dan kita akan kembali berjumpa pada minggu depan, dan Allah Tritunggal terus mencurahkan berkat-Nya atas kita semua. Shalom.